Jadi Tapi jangka pendek potensi 400 dulu. menarik, potensi profitnya lebih menarik itu kalau sebenarnya timeline-nya ditarik lebih panjang lah ya bro ya untuk ini ya. Untuk yang Yep, yep. shortnya tadi nunggu 2 titik dulu tadi lo mention ya. Oke oke. Siap 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 siap. Oke. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya agro bro sama BBYB deh tadi kan sempat lo mention, mungkin secara teknikal bisa share sedikit kali kira-kira gimana nih kalau sekarang, apakah oke masuk atau mungkin nunggu lagi? Oke, agro tuh sebenarnya masih ada potensi jalan wave 5-nya ya. Mudah-mudahan di Windrest ini ya bisa nyampe ke situ. Sekitar targetnya 412-an. Eh cuma memang sektor ini bank digital itu kan sebenarnya leadernya Arto ya. Jadi Arto ini kan udah beberapa hari tersendat ya sejak Goto kemarin itu diguyur itu. Arto juga ikut-ikutan tersendat, jadi bank-bank yang lain yang mengacu ke Arto juga agak-agak mandek ya, termasuk BBYB. Tapi ini ada potensi, cuman ya balik lagi. Ini mesti bisa nangkep momentum gitu, karena ini bisa sekonyong-konyong tiba-tiba naiknya. Jadi begitu dia naik ada momentum ya baru masuk. Kalau enggak ya jangan ya. Gitu. Oke. Tapi ini punya potensi agro itu ya buat naik lagi. Nah, ini perlu pengalaman menangkap momentum sama ngelihat titik-titik konfirmasinya di mana yang bisa di buy ya. Kalau mau aman ya sebenarnya nunggu breakout aja ya di atas ini. Cuman ya itu ruginya dia agak-agak ketinggian ya. Itu bisa lah nyampe sini. Nyampe 412 kalau bisa break yang ini. Sekarang ini kan lagi nyamping. Biasanya ini lagi koreksi tapi karena volumenya turun ya dia masih ada potensi untuk naik lagi. Apalagi ini memang wave 5-nya belum jadi ya agro itu. Jadi kalau saran gua agro itu punya potensi, cuma di level ini belinya harus cicil gitu. Nanti kalau breakout baru ditimpukin di sisa duitnya. Kalau sekarang cicil dulu ya, karena ini koreksinya mungkin bisa berhari-hari dan mungkin bisa turun dulu sebelum dia naik. Tapi ini punya potensi juga. Agro punya potensi. Ya. Oke. BBYB juga sama, punya potensi juga. Ini kalau dari targetnya gua sih target personal ya, gue nggak tahu juga bisa capai atau enggak, itu mungkin bisa nyampe ke 530-an, tadi udah hit 500, tapi merah, tapi sebenarnya volume buangan hari ini nggak terlalu besar ya. Cuma nanti balik ke candle merahnya ini ya, candle merahnya ini akan jadi konfirmasi. Jadi kalau candle merah kan range-nya di sini ya, candle merah yang hari ini, high-nya di 505, low-nya di 470. Jadi kalau dia turun di bawah 470 udah kurang bagus. Ya. Kurang bagus. Kalau dia nggak jatuh di bawah 470, apalagi kalau malah naik ke atas 505, ya punya kans. Ya. Cuma BBYB ini udah naik banyak, jadi ini nggak bisa buat investor ya. Buat trader-trader yang baru, ini agak-agak tricky ya. Ini mungkin buat yang berpengalaman aja, karena ini mungkin ketika nyampe sebetulnya dari target wave-nya sih udah kelar nyampe nya, karena dia juga naiknya udah cukup signifikan ya, dari bulan Oktober itu di 200, sekarang udah 476, sebetulnya udah lebih dari 100%, jadi udah rawan koreksi. Itu masih bisa naik sedikit lagi, masih ada kan, cuma udah rawan koreksi. Jadi gua nggak menyarankan kalau buat yang baru terjun di saham ya, tapi buat yang berpengalaman ini boleh dilirik-lirik, masih ada potensi naik dikit lagi. Oke, sip. Thank you Bro Nick. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya nih mengenai view-nya, minta buka dan sido gimana nih kok Nick? Thank you. Oke. Buka tadi kita udah bahas ya, jadi buka Ya, ini adalah Samtek yang ada di LQ45 ya, jadi mungkin aja bisa dikerek juga ya. Kalau kita lihat buka ini kan sebenarnya udah turun terus ya lama, cuma selama 2 bulan terakhir ini udah jalannya sideways ya. Jalannya sideways ya, kalau kita lihat ini udah potensi
potensi ya, jadi gue belum bilang ini double bottom, tapi ini punya potensi double bottom, dan kira-kira target pertamanya mungkin bisa ke area sini dulu lah ya, di bagian ekor-ekor ini. Nggak terlalu besar, tapi kalau bisa jebol ini, saya nanti ada inflow ya, tiba-tiba jebol itu, baru nih nanti bisa naiknya agak signifikan. Tapi at least dari sini, dari berapa nih, 206 ke 218 aja sih bisa ya. Tapi itu kan nggak terlalu signifikan ya secara profit. Tapi kalau buat scalper, atau mau, ini berapa sih, 208, ya mungkin 5%-an ya, ya boleh. Ya. Nyampe sih kayaknya kalau cuma 218 aja, cuma naik di atas itu kita mesti perhatiin dulu ya. Kalau bisa breakout, ada inflow, volumenya gede, punya potensi naik lagi. Tapi kalau sekarang at least ke 220 mungkin nyampe. Buka tadi Sido ya? Ya, Sido. Sido turun terus bro ya Sido ya. Oke. Turun terus, tapi ini udah berhasil naik ya dengan diikuti volume. Ini sebenarnya tinggal nunggu. Paling enak sih kalau yang gini ya, mendingan belinya di atas aja sekalian. Ya, pas breakout di sini. Di 575, ya kalau naik di atas 575 aja lah baru buy ya. Karena kenapa? Kalau di bawah sini memang harganya murah, tapi seringkali ini koreksinya belum kelar. Ya. Jadi misalnya kalau ini turun gini ya, ini ada beberapa skenario bisa koreksinya flag begini. Ya, jadi kalau beli di sini kadang dikasih koreksi begini. Jadi ini turun dulu ke sini ya, dikasih koreksi flag baru naik. Jadi kalau beli di posisi ini kadang harus siap dibawa ke 500, atau memang koreksinya juga bisa juga yang tipenya flat ya. Jadi bisa kayak gini juga. Jadi ini naik dulu ke atas, terus turun lagi sejajar, terus baru naik. Jadi kalau nggak mau kena gocek-gocek, ya nggak mau ribet, itu belinya di atas sekalian nanti. Gitu. Kalau break 575 baru buy. Kalau di daerah sini bisa gocek kanan kiri dulu sebelum naik. Ya. Jadi nah, itu pilihan. Kalau mau belinya murah sekarang, tapi harus siap kalau dia dibawa turun dulu. Kalau mau lebih pasti, ya nanti aja. Oke. Itu ya, bro, Sido ya. Ya, udah menjawab banget nih ya untuk yang nanya Sido ya. Jadi untuk lebih safe-nya mungkin nunggu breakout dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Ada yang nanya mungkin nggak harus selalu mengenai saham begitu ya. Tadi ada yang nanya nih bro. Lebih enak trading yang uptrend atau cari bottom reversal kok katanya nanya nih. Oh, kalau itu tergantung tipe. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Dua-duanya bisa menghasilkan cuan. Tinggal tergantung kita tipe yang mana. Kalau kita tipenya agresif, ya biasanya lebih cocok breakout di atas ya. Tapi kalau kita yang konservatif, yang cari kalau stop loss-nya kecil gitu, ya bagusan yang di bawah. Jadi itu nggak ada benar, nggak ada salah. Tergantung karakter kitanya kayak apa. Kan trading itu yang penting nyaman. Jadi kalau kita nyaman dengan HK di atas, ya boleh. Tapi kalau kita nyamannya pungut-pungut di bawah, ya boleh-boleh juga. Ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Yang penting dapat cuan gitu. Nah, ini dia. Oke. Thank you ya bro, ini udah dijawab. Tadi ini yang nanya juga udah dijawab ya, jelas banget. Jadi tidak ada benar atau salah. Itu balik lagi ke karakter dan psikologi kita masing-masing ya teman-teman. Oke. Ada yang nanya, Medco gimana nih bro? Medco, oh chat lagi, oke, sorry. Ya. MEDC, coba kita lihat. Medco ini ya bisa kesini dulu deh, 1250 ya. Medco itu kesini dulu, 12 berapa nih? Ya di atas 1200-an ya. 12 sampai 1250. Tinggal nanti dilihat kalau memang dia mau naik, biasanya sih kalau yang model gini akan bikinnya IHNS. Jadi bikin right shoulder, habis itu baru
naik. Tapi jangka pendek ya ke situ dulu, ke neckline-nya dulu. Ya. Kalau mau naik biasanya gitu, naik ke neckline, bikin right shoulder, baru naik lagi. Oke. Kalau sekarang targetnya deket-deket ini dulu ya, 1200-an sampai 12 berapa nih? 35 ya, kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau punya di hold, kalau belum ya boleh dibayar cicil-cicil ya. Masih ada potensi sekitar berapa tuh? 6-7%-an. Oke. Sip. Thank you ya, Bruni. Kita lanjut lagi nih. Yuk, Ada yang nanya BRPT sama Aces bagaimana trennya? Terima kasih. Oke, BRPT sebetulnya masih uptrend, tapi sekarang lagi koreksi ya. Jadi oke, sekarang dia lagi kemarin retest ini ya. Hari ini dia retest pivotnya di 150-an. Jadi kalau candle-nya juga ini sebenarnya candle pembalikan arah ya, namanya candle spinning, cuma dia butuh konfirmasi. Kalau Senin bisa naik di atas 1670 ya punya kans buat naik lagi. Ya. Buat rebound. Nah, ini yang tadi gua mention, kali ini harus punya skill untuk bisa nangkep momentum. Jadi ketika naik di atas 670 dan momentumnya ada, ya itu harus ditangkap. Ya, tapi masalahnya ini belum tentu gitu. Jadi ini harus nunggu ya. Tapi punya kans. Punya kans untuk BRPT ini. Tadi satu lagi apa ya, Bro? BRPT dan Aces. Oh, Aces ya. Jadi BRPT dipantau kalau ada inflow di HK-HK orang, yaitu cukup menarik buat di HK. Oke, Aces itu waduh. Ini kalau teman-teman udah pernah belajar technical, ini ada divergen yang panjang ya. Ini sebenarnya bahasanya itu diagonal ya. Kalau teman-teman udah pernah belajar LTS tahu ya, ini ada diagonal. Targetnya itu di sini. Nah, cuman dalam perjalanan ke situ dia nggak mesti langsung ya. Kalau modelnya kayak gini, view gue gini. Jadi ini akan ada rebound, baru nanti begini. Jadi di jangka pendek bisa ada rebound. Tapi kalau teman-teman belum punya, gue nggak menyarankan untuk trading di posisi kayak gini ya, karena ini sulit biasanya ya. Lebih banyak yang rugi daripada yang untung. Di posisi ini posisinya posisi downtrend sebenarnya, nggak gitu enak ya. Tapi kalau misalnya udah punya dan nyangkut, nanti kalau rebound ya dimanfaatin buat exit. Ya, jadi view-nya dari gue gerakannya akan seperti ini. Ada rebound dikit tapi nanti turun lagi. Jadi mungkin juga nggak harus terpaku dengan saham ini juga kali, Bro ya. Banyak saham-saham juga. Betul. Ini yang nanya sih feeling gue nyangkut biasanya. Karena udah turun banyak itu pasti beli di atas. Nah itu kalau misalnya nyangkut gitu, insight lu atau advice lu apa nih, Bro? Oke, gini, gue nggak tahu yang nyangkut di harga berapa ya. Jadi ya, betul. Ini kan akan ada rebound. Prediksi gue akan ada rebound. Nah, tinggal dilihat aja reboundnya ini nyampe apa enggak ke level BEP. Kalau misalnya nyampe, ya jual aja BEP dulu. Misalnya kalau kayak gini ya mungkin yang aman-aman ntar ya. Ya mungkin rebound 750 tuh bisa nyampe, sampai 770 tuh bisa nyampe ya. Punya potensi nyampe, apalagi kalau di Windrest karena akses ini juga masuk sama LQ45 ya. Rasanya fun juga ada lah saham ini. Kalau ini kena Windrest bisa naik sampai 750, 770. Kalau harga kita udah BEP sih saran gue mending dijual aja. Ya. Tapi kalau misalnya belum BEP, ya pas ada inflow ada naik ini di average dulu. Biar nanti average kita di 750 sampai 770 supaya kita buang di sana. Kalau duitnya nggak ada, nggak bisa average, gimana ya udah paling nanti naik 750, 770 cut loss di sana. Gitu. Karena kalau nggak takutnya dibawa dalam lagi. Tapi kalau misalnya mau hold ya nggak apa-apa. Paling nanti average-nya di sini lebih enak ya di harga 600-an gitu. Oke, sip. Thank you banget Bro Nick untuk pertanyaan saham-sahamnya.
Kita udah jam 9.30 nih, pas banget. Oke. Aku mau ingetin buat teman-teman semua ya, yang malam hari ini udah join. Ini IG live-nya di save ya. Jadi tadi ada beberapa. Ini selalu banyak pertanyaan nih kalau sama Bronik ya yang live. Jadi pasti banyak banget teman-teman yang mau bertanya-tanya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan itu yang sama ya teman-teman ya. Jadi good newsnya IG Live ini di save, jadi kalian bisa nonton lagi dari awal begitu kan. Dan tentunya kalau masih mau nanya-nanya lagi bisa langsung aja follow IG-nya Bronik Jansen kali ya. Langsung aja gangguin Bronik Jansen, langsung di IG-nya sendiri kali. Oke.